Drama ini dimulai di ruang les malam hari, di mana siswa yang berprestasi berkumpul di sini. Guru Sechan mengeluarkan catatan legendarisnya untuk dibagikan. Segera dari perimen bernama Namsun menyela kelas ini, sebab salah satu murid memesan kue itu. Sechan juga menawarkan buku catatan sucinya pada Namsun, namun dia menolak. Saat keluar, Hakim mengejar Namsun. Mereka adalah teman satu sekolah. Hakim meminta Namsun untuk tutup mulut. Dia tidak ingin ada yang mendengar bahwa dia ikut les ini. Esok hari di sekolah, trio pengganggu menarik Namsun ke samping. Mereka meminta sejumlah uang dan Namsun menyerahkan uangnya. Ini adalah awal semester dan sekolah SMA Seungri telah kehilangan guru wali kelas. Oleh karena itu, para guru harus mencari tahu siapa yang terjebak dengan kelas yang sulit diatur. Wakil kepala sekolah lalu menyarankan guru Inje dan guru-guru lain dengan senang hati mengizinkannya. 여기 2학년 부장 선생님 맞습니까? 너무 갑자기 그러시네. Inje memasuki kelas 2 yang berantakan dan tidak terkendali. Inje berusaha menegaskan beberapa otoritas dan membanting bukunya guna mendapatkan perhatian mereka. 따박따박 잘 봤거든요. 하시는 님들 어떻게 했니? Sementara kepala sekolah mempunyai masalah bahwa terdapat bukti foto siswa merokok di luar sekolah. Foto Namsun dan pengganggu Jungho. Guru yang galak memasuki ruangan kelas 2. Guru meminta kepada Jungho untuk menggeledah meja Jungho untuknya, dan rokok Jungho jatuh ke lantai. Namun ini juga menjadi malapetaka bagi Namsun. Saat pemeriksaan, Jungho mengklaim bahwa foto itu tidak menunjukkan wajah mereka dengan jelas, dan mengatakan dia tidak dapat mengakui sesuatu yang tidak dia lakukan. Guru mendesak Namsun ke samping dan memintanya memastikan bahwa Jungho adalah pria di foto itu. Tetapi Namsun tidak memberikan penjelasan atas kebisuannya. Di waktu berikutnya, guru Inje bertugas makan siang dan Jungho memotong antrian tepat di hadapannya, mengejeknya dengan handphonenya. Inje mengonfrontasinya dan mengatakan dia harus menghubungi ibunya, dan hal ini justru membuat Jungho berteriak. 내가 전화할까? 네가 전화할래? 이거 니네 어머니가 아시니? Namsun mendorong Jungho kembali dan memperingatkannya. Jungho mencengkramnya tepat ketika guru datang mengakhiri masalah ini. Sore itu, kepala sekolah membuat pengumuman khusus di mana dia membeberkan situasi mereka yang mengerikan. Sekolah mereka berada di urutan terbawah dari semua sekolah di Seoul. Nilainya rendah dan reputasinya menyedihkan. Ia mengumumkan bahwa mereka akan memperketat aturan dan hukuman. Pihak sekolah juga tidak akan ragu mengeluarkan siswa. Keesokan harinya, Inje memulai kelas dengan pemilihan ketua kelas. Beberapa siswa menominasikan Namsun menjadi ketua kelas. Segera pemungutan suara dilakukan. Namsun terpilih menjadi ketua kelas setelah Jungho sebagai pemilih terakhir menyebut nama Namsun. Kepala sekolah meminta daftar 10 siswa terbawa sekolah. Dia mencatat banyak dari mereka berasal dari kelas 2 dan banyak dari mereka dalam masalah. Kepala sekolah memberitahu stafnya untuk mengambil daftar dan mempostingnya. Sebagai pemimpin kelas 2 baru, Namsun dan Hakyung memiliki tugas ekstra seperti membagikan materi ke kelas. Hakyung meminta Namsun untuk melakukan semua pekerjaan sendiri, dan jika Namsun mengganggu waktu belajarnya, dia akan memperingatkannya. Namsun berjalan pergi, membaca papan melihat namanya di dalam daftar siswa terburuk. Malam hari, Namsun menjemput ayahnya yang mabuk di kantor polisi. Dia memberitahu ayahnya bahwa dia terpilih sebagai ketua kelas dengan sikap mencela diri sendiri. Waktu open house awal semester tiba, guru mempersiapkan sekolah bagi orang tua. Dan Inje meminta kelasnya untuk tidak menimbulkan masalah. Saat kelas keluar, Namsun kembali untuk membantu Yongwoo. Jungho datang, dia memilih Yongwoo meminta lebih banyak uang sehingga Namsun melangkah menghadapi Jungho sendiri. Jungho mendorongnya memintanya menghentikannya dan berhenti bertindak sebagai ketua. Jungho mengajak Namsun berkelahi. Dia mendorong Namsun yang membuat Namsun marah. Dia meraih kursi bersiap mengayunkannya. Di pertemuan, kepala sekolah mengumumkan tamu istimewa mereka, guru bintang Gangnam yaitu Sechan. Dia juga kebetulan alumnus sekolah ini, dan dengan senang hati menerima posisi di sini. Orang tua berkeliaran mencintai guru yang terkenal ini. Usai ini, kepala sekolah memimpin kelompok guru dan orang tua keluar untuk memberi mereka tur. Namun segera kursi melayang menghancurkan jendela. Itu jatuh dari lantai 2. Inje mendongak kaget melihat wajah Namsun. Para orang tua berjalan pergi, tidak setuju mengenai bagaimana sekolah tidak bisa mengontrol siswanya. Ia membuat kepala sekolah marah besar. Para guru menuju ke kelas 2 di mana mereka mendapati Namsun berdiri di sana dengan kaget. Namsun duduk di kantor guru dengan gugup. Inje memberitahunya bahwa dia lolos dalam kapasitas resmi. Namun dia masih ingin tahu apa yang terjadi dan juga mengirim Namsun kembali ke kelas.
Guru Sechan diperkenalkan kepada staf dan menyeringai melihat Inje ditegur oleh kepala sekolah sebab murid-muridnya yang nakal. Pada saat dia keluar, Sechan melewati Namsun dan mengenalinya sebagai delivery man. Namsun hanya memintanya untuk mengurus urusannya sendiri. Inje menghadapi Yongwoo. Dia bertanya kepadanya apakah dia melihat siapa yang melempar kursi itu. Di waktu sebelumnya, Jungho melukai Namsun. Yang akhirnya Namsun meraih kursi bersiap untuk melukai Jungho. Namun Yongwoo berlari masuk mengambil kursi yang berbeda dan kemudian melemparkannya keluar jendela, sehingga membuat mereka terdiam. Namsun memberitahu Yongwoo yang ketakutan untuk bergegas dan melarikan diri. Saat ini, Yongwoo terbata-bata meyakini dia akan dipindahkan ke sekolah lain. Namun Inje mengatakan tidak apa-apa. Esok hari, Namsun pergi ke sekolah dan menemukan namanya terpampang di lembar rap disiplin untuk insiden kursi. Yongwoo tiba di belakangnya dan mendongak dengan penuh rasa bersalah. Namun Namsun hanya diam dan tersenyum. Hakyu menghentikan guru Sechan di lorong dan Sechan langsung mengenalinya dari kelas lesnya. Hakyu memintanya untuk bertindak seperti dia tidak mengenalnya. Sechan memasuki ruang kelas 2. Dia menawarkan bahwa siapapun yang tidak berniat untuk belajar tidak perlu muncul di kelasnya. Namsun bangun meninggalkan ruangan, diikuti oleh Yongwoo. Ini tentu mengejutkan Sechan mengira Yongwoo anak pintar. Namun anak lain mengatakan Yongwoo berada di tempat terakhir di kelas mereka. Sechan dan Inje berbicara. Sechan memberitahu bagaimana dia tahu dengan baik mengenai pelemparan kursi. Di waktu sebelumnya, Sechan mengintip ke dalam kelas melihat kejadian yang terjadi. Namsun mengunci mata melihat Sechan di luar mengamati. Saat ini, Inje tidak percaya Sechan tidak menghentikan perkelahian. Namun Sechan mengatakan dia belum benar-benar menandatangani kontrak untuk memulai mengajar di sini. Jadi ini bukan urusannya. Di atap, Yongwoo bertanya-tanya apakah ini akan baik-baik saja sebab ini adalah pertama kalinya dia membolos. Namsun tertawa bahwa dia akan baik-baik saja. Dia bertanya apakah Yongwoo suka sekolah sebab dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah absen. Yongwoo mengatakan dia menyukai seragam sekolah. Ketika dia memakainya, dia merasa seperti orang lain, seperti orang normal. Ibu Yongwoo dipanggil dan Yongwoo akan dipindahkan. Terungkap, Yongwoo diterima di bawah kontrak yang ditandatangani bahwa dia harus kembali ke sekolah khusus untuk cacat perkembangan jika dia menimbulkan masalah. Ibu Yongwoo bertanya pada Inje apakah sesuatu tidak bisa dilakukan karena Yongwoo sangat menyukai sekolah ini. Esok hari, Inje memanggil Namsun ke kantornya untuk menanyakan apakah anak-anak membuatnya kesulitan. Namun Namsun mengabaikannya. Dia tahu Namsun marah padanya mengenai Yongwoo dan berusaha menjelaskan dia tidak memiliki pilihan dalam masalah ini. Di waktu berikutnya, kepala sekolah Im menyela kelas dengan Yongwoo dan ibunya. Mengatakan dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada teman kelasnya sebelum pergi. Selanjutnya, Yongwoo berdiri di depan kelas berterima kasih kepada mereka. Saat di luar kelas, Inje mengatakan dia menantang pemindahan Yongwoo. Alhasil, Yongwoo batal pindah sekolah. Di waktu berikutnya, kepala sekolah masuk dan terkejut melihat ruang kelas yang kosong, menunjukkan kurangnya kemampuan Inje bahkan untuk mengisi kelas. Dia mengatakan sudah waktunya untuk Inje untuk mundur sebagai wali kelas. Sechan kemudian datang mengatakan dia akan mengambil alih kelas 2 sebagai wali kelas. Namsun melihat momen ini, berusaha untuk mengumpulkan anak-anak lain agar guru Inje tidak disingkirkan. Dia membuat siasat. Pertama, berbicara di telepon dengan Jungho, memerintahkannya untuk ke sekolah untuk menghadapinya. Sehingga ini membuat kehebohan para siswa lain yang mendengar ini. Bergegas ke sekolah untuk tidak melewatkan pertarungan besar. Jungho dan pasukannya memasuki ruangan berharap melihat Namsun. Namun Namsun justru mengundang mereka untuk duduk di kelas. Namsun masuk kelas menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan pertikaian setelah kelas berakhir. Siklus berakhir, Namsun mengikuti para pengganggu menaiki tangga, mengabaikan permohonan teman sekelasnya untuk menghindari konflik. Para siswa mengikuti mereka ke atap, tetapi terkunci. Di kantor guru, Inje menyerahkan tumpukan catatan kepada Sechan. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan berhenti, dan juga dia menunjukkan bahwa dia dipecat. Tetap saja, Sechan menyarankan agar dia bertahan, sebab Inje berhasil menyatukan para siswa hadir di kelas. Di atap, Namsun dihadapkan oleh Junho, dan ketika Junho bersiap untuk menyerang, Namsun berlari ke tepi atap. Dia melompat ke samping dan ke langkan. Namsun melompat dengan lincah sampai ke bawah, sementara para pengganggu terkejut melihat Namsun. Inje membuka pintu dan semua orang tumpah ruah ke atap. Tepat ketika Junho mengejek guru Inje yang akan dipecat, mereka kemudian menanyakan keberadaan Namsun, tetapi mereka terkejut bahwa Namsun telah pergi.
Selanjutnya para siswa bertanya kepada Inje apakah dia benar-benar dipecat. Mereka merasa kecewa jika ini terjadi, sebab mereka senang memiliki Inje sebagai guru mereka. Mereka meminta Inje tidak meninggalkan mereka. Esok hari, Inje dan Sechan menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah berpendapat ada keluhan PTA juga. Inje mengusulkan mereka menjadi guru wali kelas bersama. Dan sebelum kepala sekolah bisa memutuskan ide itu, Sechan hadir memujinya sebagai ide yang bagus. Hakim terpojok oleh trio gadis lain yang semuanya menjadi yang terbaik di kelas mereka. Hakim telah melewati kelompok belajar khusus mereka, di mana dibuat untuk anak-anak terpintar yang ingin masuk ke Universitas Nasional Seoul. Dan mereka kesal tentang hal itu. Mereka kemudian menunjukkan buku karya Sechan yang berjudul Catatan Emas yang sangat sulit diperoleh. Hakim mengatakan dia tidak membutuhkannya. Mereka tidak tahu Hakim telah memilikinya sebab mengikuti les yang diajarkan oleh guru Sechan. Suatu ketika sepulang sekolah, para pengganggu menunggu untuk menyudutkan Namsun. Kali ini, dia tidak memiliki alasan dan dia mengikuti mereka ke gang. Jungho dan lainnya terus menyerang Namsun. Pada saat Jungho menginginkan tinjunya, murid pindahan datang menghentikannya. Dia adalah Hangsu. Hangsu mengatakan lama tidak bertemu Go Namsun. Namsun terlihat tidak senang dengan pertemuan ini. Mereka saling mengenali. Namun kedatangan guru membubarkan anak-anak ini. Malam hari, Namsun mengantarkan pakaian untuk Hakyung. Saat itu, teman les Hakyung melihatnya berseragam sekolah yang tidak terkenal. Dia menyadari Hakyung telah berbohong mengenai sekolahnya, yang dikira sekolah besar. Namun Hakyung membalas mengatakan dia masih murid yang lebih baik dari mereka. Hakyung memberanikan diri untuk mengikuti les, namun Namsun menariknya pergi. Tahu Hakyung tidak akan diterima dengan baik. Namsun membawa Hakyung ke motornya dan membawanya pergi, menghapus air matanya selama dalam perjalanan. Di jembatan, Hakyung melempar seragamnya ke samping. Hakyung mengatakan dia dipermalukan, malu dengan sekolahnya yang tidak populer. Namsun dengan tenang mengingatkan Hakyung bahwa Hakyung lebih pintar dari gadis lain. Hakyung bertanya kepada Namsun, apa yang ingin dia buang? Namsun mengatakan, yang ingin aku buang adalah aku. Ini tentu mengejutkan Hakyung. Esok hari, para guru memulai kelas. Inje memperkenalkan siswa baru di kelas mereka. Hangsu memperkenalkan diri. Namsun segera mendongak dengan waspada. Namsun dipanggil memimpin penghormatan dan Hangsu menyadari bahwa Namsun adalah ketua kelas. Kemudian saat Sechan meninggalkan kelas, Sechan disapa kepala sekolah. Mereka telah menerima laporan mengenai kegiatan les ilegal Sechan. Sechan diinterogasi mengenai bisnis les ilegalnya yang menurutnya sudah diurus. Namun itu berarti sesuatu yang lain, sesuatu yang khusus untuk seorang siswa di sini. Mereka menuduhnya mengajar Hakim secara pribadi, dan ini melanggar peraturan. Sechan menjelaskan tidak ada siswa yang mampu membayar tarifnya, dan Hakim hanyalah anggota kelas les terakhirnya di akademi. Sechan kemudian bertanya siapa yang melaporkannya. Penyelidik menolak mengungkapkan informasi itu. Sechan dengan tajam bertanya apakah Hakim tidak pantas mendapatkan privasi yang sama. Sementara itu Hakim duduk dengan gugup di ruang guru, menunggu untuk ditanyai. Inje menenangkannya, mengatakan Sechan yang mengurusnya sehingga Hakim tidak perlu menjawab pertanyaan apapun dan berusaha menghiburnya. Guru matematika itu Guru memutuskan memanggil Jungho dan Hangsu ke depan. Jungho setuju untuk maju, namun Hangsu tidak bergeming. Guru bertanya apakah dia ingin dikeluarkan dari sekolah, dan Hangsu mengatakan dia datang ke sekolah ini bertekad untuk lulus. Di kantin, salah satu dari siswa mengatakan kepada siswa lainnya bahwa dia mendengar desas-desus bahwa Hangsu seorang petarung legendaris. Tidak hanya di sekolah, namun top dog di seluruh kota. Hangsu melenggang ke kafetaria. Namsun diam-diam menyerahkan makan siangnya kepada Hangsu dan berjalan keluar. Hangsu mengambilnya duduk untuk makan sendirian, berniat menuangkan sisa makan siangnya ke nampan Hangsu sebelum dia pergi. Namun Hangsu menghentikannya. Dia melempar semua nampan ke lantai di kaki Jungho dengan keras. Hakim mengumpulkan barang-barangnya di penghujung hari, hanya untuk mendapati semua bukunya penuh dengan hinaan. Kang Jo mengatakan padanya dia berharap Hakim masuk ke Universitas Seoul seperti yang dia inginkan, walaupun itu tidak akan menghapus dari mana Hakim berasal. Di luar sekolah, Namsun mengikuti Hangsu. Hangsu menolak keras saat Namsun bertingkah seperti mereka teman dekat. Hangsu mengatakan, apakah kamu yang harus pergi ataukah aku? Nampaknya keduanya memiliki masa lalu yang kelam. 그냥 좀 짜져 있어라. 부러지게 빵 셔틀도 모자라가지고. Dia melihat-lihat catatan Jungho dan melihat catatan dari seorang guru sebelumnya, yang menyatakan kemungkinan besar ayah Jungho melakukan hal buruk kepada Jungho, yang mungkin menjadi alasan mengapa Jungho menjadi siswa pemberontak.
Keesokan hari, Namsun berdiri di luar gerbang sekolah. Ketika Hangsu berjalan di belakangnya, Hangsu masuk dan Namsun mengatakan dia akan pergi. Hakyung kemudian tiba di luar sekolah dengan bus, namun dia tidak keluar. Sementara Namsun naik bus, tentu saja mereka bertemu, namun keduanya terlihat canggung. Mereka menikmati perjalanan hingga bus kembali ke sekolah, dan kali ini Namsun bangkit. Dia berusaha untuk meraih Hakyung untuk turun bersamanya. Namun, Namsun meyakinkan dia untuk turun di pemberhentian berikutnya. 경쟁할 애들도 없고. Omrami, Saat di sekolah, mereka mencapai tembok luar dan Hakyung menolak masuk bersama, sehingga Namsun melompati tembok lebih dulu. Namsun masuk ke kelas dan Hangsu terlihat kesal. Sementara Kangju mengomeli Namsun sebab tidak membawa Hakyung bersamanya. Kangju menemukan Hakyung masih berdiri di luar tembok sekolah. Kangju memeluk Hakyung, mengatakan dia merindukan temannya yang suka mengomel, dan mereka tertawa bersama. Kangju pergi bersamanya menuju akademi bimbingan belajar, dan menuntut temannya mendapatkan pengembalian uang, sebab Hakyung dikhianati. Kangju mengatakan bahwa akademi ini merasa seperti mereka kehilangan kesempatan mengiklankan kisah sukses Hakyung nanti. Mendapatkan uang, Hakyung menggunakan uang itu membelikan mereka seragam sekolah baru, dan mereka kembali tertawa bersama. Namsun menerima telepon malam itu dari Jungho. Dia mengatakan dia bersama Hangsu, dan Namsun menjadi panik menanyakan keberadaan mereka. Sementara Inje menemukan rumah Jungho, namun tidak ada jawaban di pintu. Dia bersikeras menunggu lebih lama, dan Setan mendesak dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap hidup siswa mereka. Hangsu muncul menemui Jungho, pasti tidak ingin berkelahi jika tidak terpaksa. Begitulah hingga Namsun muncul. Jungho selanjutnya menyerang Hangsu tanpa melakukan perlawanan. Jungho mengatakan dia mendengar bahwa Hangsu memiliki kaki gilanda mengingat dia dulu pemain bola. Dia mengambil batu bata terdekat siap membuat Jungho hancur. Saat itulah Namsun menghalangi Jungho. Dia melawan dengan kejam menghancurkan Jungho hingga tidak berdaya. Di masa lalu, Namsun menerima pukulan sebagai tanda dia masuk geng Hangsu. Usai ini, Hangsu mengatakan kepada Namsun bahwa dia melakukannya dengan baik. Saat ini, Inja dan Sechan bergegas ke lapangan, tepat ketika polisi tiba, sesaat di depan mereka. Ketika Namsun bertubi-tubi menyerang Jungho, dia menatap ke arah gurunya yang membuatnya membeku. Para siswa kemudian dibawa ke stasiun polisi untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sechan meminta diri sebab Inja yang mengangkat dirinya sendiri sebagai wali mereka. Menariknya, laporan resmi mencantumkan Jungho sebagai korban dan Hangsu sebagai penyerang, dengan dua lainnya sebagai pengamat yang terjebak dalam pertarungan itu. 열리고 부모님 오시고 학교 폭력위원회 열까? Esok hari, menjelang ujian tengah semester, para guru diberitahu agar siswa mereka berpartisipasi dalam ruang belajar individu wajib. Baik Sechan dan Inje berkeberatan. Ini tampaknya menjadi kesempatan bagi kelas 2 memberontak. Namun kepala sekolah meminta mereka memantau agar siswanya tidak berada di posisi terakhir lagi untuk ujian. Jika mereka melakukan, maka para siswa akan memiliki ruang belajar setiap hari dengan tanggung jawab Inje dan Sechan. Jungho ingin tahu mengenai masa lalu Namsun dan menunjukkan bahwa dia berada di kelas yang sama dengan Hangsu. Saat Namsun pergi, Jungho memanggilnya Tsunami. Ini membuat Namsun berhenti. Jungho mengucapkan selamat kepadanya sebab menahannya selama ini, menyembunyikan kekuatan dan julukannya sebagai Tsunami. Para siswa tetap tinggal di sekolah untuk belajar sekarang sebab musim ujian, dan beberapa gadis bergosip mengenai siswa Minki yang selalu siap sedia dari pengelolaan ibunya. Ibu Minki memberi Minki contoh soal ujian dari 5 tahun terakhir di sekolah ini. 출제 경향도 작게 보이고 동료가 못 따라가는 거잖니. 꼬박꼬박 가야 하는 거고. Suatu ketika, Jungho dan pasukannya menunggu Namsun sepulang sekolah malam itu dan juga menanyakan alamat Hangsu. Namsun memperingatkan mereka untuk tidak main-main dengan Hangsu, dia akan menghancurkannya. Di sekolah, guru Yu memunggungi buku-bukunya dan seorang siswa meraih USB flash drive dari laptopnya. Guru Yu tidak menyadarinya hingga dia pergi dan harus mengirimkan ulang petunjuk ujiannya. Namun gagasan untuk melaporkan ini jelas membuatnya takut. Guru Yu bertanya-tanya di kelas mana pelakunya, mungkinkah kelas 2? Inja lalu menunjukkan bahwa anak-anak itu tidak tertarik untuk belajar, jadi itu tidak mungkin. Hakyung mendapati kunci lokernya rusak dan semua bukunya basah. Inja menghadapi kelasnya dengan marah, hanya untuk diberitahu bahwa hal ini terjadi setiap periode ujian. Sechan mendapati kertas jawaban. Inja kemudian menuntut untuk mengetahui mengapa jawaban ujian etika beredar di kelas ini, yang berarti salah satu pencurinya ada di kelas ini. 답을 몰래 돌려보기까지 해?
니들 정말 이렇게 나올 거니? 근데 답이 왜 우리 반에서 돌아? Karena tidak ada yang mengaku, secara alami Inje menutup pintu, mengambil sapu untuk bersiap memukul tangan mereka. Tetapi pada akhirnya dia menjatuhkan sapu itu. Namun dia tetap memberikan pukulan dari tangan ke tangan. Jelas ini membuat tangan Inje memerah. Kepala sekolah datang dengan tergesa-gesa, khawatir bahwa mereka akan terlibat dalam hukuman fisik. Sechan mengangkat tangan merah Inje dan mengatakan, gurulah orang yang terluka. Sechan menarik Inje ke koridor kosong menyebutnya bodoh. 뭘 잘못했는지도 모르고 있을 거예요 지금. Di waktu berikutnya, anak-anak memperhatikan kedatangan Inje, dan mereka bersemangat untuk memberitahunya dengan gembira bahwa mereka pasti akan belajar hari ini, dan berteriak bahwa mereka mencintainya. Hangsu masih belum memiliki buku di kelas matematika, dan guru mengatakan dia memberinya kesempatan terakhir. Juga menjaringnya kepada Namsun sambil memamerkan buku matematika. Namsun mengatakan kepadanya untuk tidak main-main dengan Hangsu, dan juga mengatakan itu sebabnya dia melakukannya. Juga berpikir jika memulai perkelahian kecil di sekolah, Hangsu akan dikeluarkan dari sekolah sebab Hangsu memiliki catatan buruk di kepolisian sebagai penyerang dalam pertarungan sebelumnya. Sementara dia hanya korban. Selanjutnya, Jungho melakukan pemerasan kepada Namsun untuk mencuri lembar jawaban ujian jika dia ingin Hangsu tetap berada di sekolah. Malam itu, Namsun mengintai di lorong sementara Jungho dan lainnya memutus aliran listrik sehingga kamera keamanan berhenti merekam. Namsun bergerak menuju ruangan bersiap melakukan aksi. Di aula, penuh dengan anak-anak bermain zombie dan lampu kembali menyala. Terungkap, Namsun tidak melakukan pencurian jawaban ujian. Dia keluar dari sekolah melompati pagar. Jungho dan lainnya menunggunya dan meminta lembar jawaban ujian. Namsun mengeluarkan ponselnya. Dia memberitahu mereka bahwa dia merekam ancaman mereka. Jadi mereka bisa menjadi tersangka bersama. Ini tentu saja membuat Jungho kesal. Di pertengahan hari ujian tengah semester, para guru menyadari salah satu ujian hilang dari hitungan soal. Dan masalahnya adalah mereka tidak tahu apakah kertas ujian itu hilang usai ujian atau sebelumnya. Para guru memeriksa rekaman keamanan dari malam pemadaman listrik, namun tidak menemukan apapun. Para siswa bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Namun sebagian khawatir itu berarti mereka harus mengulang mata pelajaran itu. Mengingat ini merupakan ujian yang diajarkan Sechan dan Inje, alhasil mereka disuruh menulis ulangan baru malam itu. Sehingga keduanya lembur menulis ulang ujian baru mereka. Guru mulai curiga dia memanfaatkan black box mobil Sechan. Mereka mendapati seorang siswa terlihat berjalan melewati mobil pada waktu yang tepat dan itu Hangsu. Esok hari kelas ramai dengan berita bahwa Hangsu pencurinya, dan wajah Namsun memucat mendengarnya. Namsun kemudian memasuki ruangan tempat Hangsu diinterogasi oleh guru Namsun mengaku bahwa dia sebenarnya yang akan mencuri soal ujian, namun itu tidak dia lakukan. Namsun mengakui itu kesalahannya karena berencana untuk mencurinya. Guru merekomendasikan menyerahkan Namsun ke polisi, dan Inje tidak bisa membantah kali ini. Namun, Sechan meminta diberikan kesempatan 1 hari lagi untuk mencari tahu mengapa soal ujian hilang. Di waktu berikutnya, Inje dan Sechan melapor kepada kepala sekolah di pagi hari. Mereka menemukan tes dibagikan di akademi les. Dan terungkap pelakunya mantan siswa SMA Sengri yang tertangkap basah mencuri tes dari sekolah lain pada malam berikutnya. Mereka semua menghela napas lega bahwa itu orang luar. Hari ujian ulang dilakukan. Hakim terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Dan beberapa anak lain mencibir bahwa dia mendapat nilai 85 pada ujian matematikanya. Ketika makan siang, Hakim meminum obat dikombinasikan jus pemberian Byun-ki. Sampai penghujung hari, dia berjalan keluar dari kelas bersama Kang Jo. Namun Hakim ambruk. Sechan berdiri di sana ketika itu terjadi. Kang Jo berteriak untuk meminta bantuan. Namun Sechan membeku, dia memiliki trauma. Di masa lalu, Sechan menggendong seorang gadis di punggungnya dengan panik. Dia mengatakan untuk bertahan. Namun siswa itu menjadi lemas meninggal di punggung Sechan. Saat ini, Namsun membawa Hakim ke rumah sakit dan menatap Sechan saat keluar. Dia bergegas ke rumah sakit, dan beberapa anak laki-laki mengatakan mereka kecewa terhadap Sechan sebab dia hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Dokter masuk memperingatkan Hakim untuk tidak mencampur minuman berenergi lagi, sehingga dia dan Byun-ki menunduk kepala dengan malu-malu. Hasil tes tengah semester dibagikan, ada rintihan dan tangisan dari siswa yang kehilangan poin.
seperti Minki dan Hakyo yang jantungnya berdebar kencang melihat hasil ujian. Minki terlihat takut untuk pulang hari itu dan meminta maaf kepada ibunya sebab melewatkan satu pertanyaan. Esok hari, Namsun memberi buku lain kepada Hangsu, namun dia menjatuhkannya menolak mengambilnya. Minki mengambilnya menawarkannya kepada Hangsu. Hangsu hanya kesal kepada Namsun dan tidak sengaja menyentuh Minki hingga jatuh. Tiba-tiba, ibu Minki dan sekelompok guru baru saja menyaksikan momen terburuk ini. Ibu Minki berteriak mengatakan ada gangster di sekolah ini. Minki yang malah merasa bersalah. Minki pulang hari itu untuk mendapati ibunya membelai pintu tertutup di rumah mereka. Minki mengumpulkan keberanian memberitahu ibunya bahwa dia tidak suka saat ibunya datang ke sekolahnya. Minki juga menyinggung kakaknya mengurung di kamar. Namun ibunya memperingatkannya untuk tidak berbicara mengenai kakaknya. Namun Minki mengatakan inilah mengapa kakaknya tidak pernah keluar dari ruangan itu. Jeritan keras datang dari balik pintu, dan ibu Minki menangis kepada putranya bahwa dia salah. Dia meminta kakak Minki keluar dari ruangan yang terkunci itu. Para guru membaca survei kekerasan di sekolah, namun hasilnya melebihi ekspektasi mereka. Karena survei demi survei memunculkan satu nama, yaitu Pak Hangsu, siswa yang dianggap melakukan kekerasan. Namun diinterogasi terkait dengan Hangsu saat perkelahian sebelumnya, Namsun mengakui dia memang membeli makanan ringan dan makan siang untuk Hangsu, namun dia tidak pernah diintimidasi oleh Hangsu. Inje dan Sechan diberitahu mengenai perkembangan masalah Hangsu, namun disuruh mundur sementara manajemen atas yang akan menangani sisanya. Bagi kepala sekolah ini berarti mencari cara untuk menyingkirkan Hangsu. Namsun menuju atap sendirian, di mana dia mengingat masa lalu. Saat itu Namsun dan Hangsu mengenakan seragam sekolah yang berbeda. Ketika mereka sahabat dekat, Namsun bertindak sebagai pengintai dan Hangsu mengambil kembalian dari mesin penjual. Di kesempatan lain di pertandingan sepak bola, Namsun menjadi pemandu sorak terbesar Hangsu dan memberinya pelukan hangat ketika Hangsu menang. Namun keadaan berubah menjadi lebih gelap pada saat Namsun di luar rumah sakit mendapati dirinya melihat Hangsu membanting tangannya ke jendela memelototinya. Namsun tidak bisa memaksa dirinya untuk maju sebab merasa bersalah. Hangsu duduk kembali dengan lelah mengenakan gips di kaki kanannya. Akibat ulah Namsun yang melukai kaki Hangsu pada saat Hangsu memutuskan keluar dari geng. Saat ini Hangsu dihadapkan oleh Guru Hangsu benar-benar terdesak saat dia menunjukkan bahwa guru hanya berprasangka mencurigai siswa tertentu. Lagi dan lagi, Guru memperingatkan Hangsu untuk tidak main-main dengan Namsun. Hangsu bertemu Namsun yang menunggunya. Hangsu mencibirnya mendorong Namsun ke dinding dengan menganggap dirinya korban. Namsun berusaha mendesak Hangsu untuk berhenti, dan Hangsu menantangnya. Dalam proses melepaskan diri, Hangsu mundur dan menjatuhkan Guru Inje yang menabrak dinding. Guru dan Sechan mencengkram Hangsu yang mengaum frustrasi. Namsun berdiri di sana menjadi shock. Guru olahraga Jo mengajukan pertanyaan kepada guru lain untuk berpikir mengapa Hangsu dan Namsun bertengkar sejak awal. Sechan mengatakan itu semua sangat jelas. Satu pukulan dimulai dan pukulan balik dilakukan. Artinya mereka berkelahi. Guru Jo mengatakan Sechan telah melupakan semua yang telah diajarkan kepadanya di masa lalu. Dunia mengandung lebih banyak hal yang tidak terlihat daripada yang terlihat. Sechan pun mulai berpikir. Malam hari, Namsun mencari Hangsu di rumah untuk berbicara, menanyakan apakah dia akan terus datang ke sekolah. Hangsu mengatakan tentu saja dia harus pergi. 안 오면 죽는다. 절차 밟아줘. 담임 말 못 들었냐? Esok hari, Namsun bertanya kepada gurunya, menanyakan apakah Hangsu benar-benar akan dikeluarkan, dan bertanya apakah ada cara untuk menghentikannya. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa hingga sidang indisipliner diadakan. Dalam sidang indisipliner, Inje membela Hangsu, sementara Ibu Minki bertanya, apakah Hangsu mempunyai keinginan yang tulus untuk melanjutkan sekolah. Guru Jo angkat bicara untuk mengatakan bahwa masyarakatlah yang memerintah dengan kemutlakan. Sekolah harus membungkuk dan juga beradaptasi dan membuat peraturan baru. Para guru menuju pemungutan suara, di mana Inje tidak mendapatkan hak suara. Hasil pemungutan suara berakhir imbang, sehingga kepala sekolah meminta pendapat Sechan. Sechan menyetujui pengeluaran Hangsu, tetapi hari ini dia hadir atas nama Inje sehingga dia memilih agar Hangsu bertahan. Keesokan hari, hasilnya diposting. Hangsu telah didisiplinkan dengan tugas sekolah tambahan. Namsun menemui Hangsu, dia memintanya untuk melanjutkan sekolah. Namun Hangsu tidak akan kembali ke sekolah hingga Namsun menyelesaikan masalah mereka. Hangsu mengatakan untuk membawa hal yang paling penting untuknya, dan dia akan pergi ke sekolah.
나는 게 거지 같아서 도망간다 이 새끼야. 그럼 신경 쓰인다고 말을 하든가. 그 때문에 네 인생도 날려먹고 싶냐? Hari terus berlalu, Hangsu telah membolos selama berhari-hari dan satu hal, ini akan memicu lebih banyak tindakan disipliner untuk Hangsu. Inje sudah melakukan semua apa yang dia mampu dan dia menghela napas, berharap Hangsu kembali ke sekolah. Waktu berlalu, Inje memanggil nama siswa. Meja Hangsu kosong dan dia memerintahkan Namsun untuk memanggilnya. Sebab ini adalah kesempatan terakhir Hangsu. Dan jika dia tidak datang ke sekolah, maka Hangsu dikeluarkan. Segera mereka merasa lega, Hangsu berjalan di pintu tepat ketika Guru akan mengkonfirmasi pembolosan. Guru melihat kelas yang hampir kosong dan berniat menandai Hangsu bolos. Namun Inje mengatakan mereka secara teknis belum mengakhiri kelas. Jadi, Hangsu dianggap hadir. Hangsu dan Namsun orang terakhir yang tersisa di ruangan, duduk berdampingan. Hangsu bertanya, apakah dia sudah memutuskan apa yang akan dia buang. Namsun memberinya selembar kertas, yang membuatnya tertawa sinis. Namsun mengambil kembali kertas itu dan menyerahkannya kepada Inje, yang terlihat terkejut. Ternyata Namsun memutuskan berhenti sekolah. Hangsu menunggu Namsun di luar untuk bertanya. Dia mencemooh Namsun menganggapnya lemah sebab hanya sekolah yang dia pertaruhkan bukan sesuatu yang besar. Namsun menjawab dengan kekesalan. Dia menahan tangis mengatakan apa yang dia buang bukanlah sekolah, tetapi Hangsu. Namsun berjalan pergi dengan kesedihan. Di masa lalu, Namsun berdiri di minimarket, dimarahi dan dituduh mencuri. Namsun mengosongkan tasnya dengan menantang, meski keras dia tidak mencuri apapun. Seketika, Hangsu menyerbu masuk, melempar sekantong uang ke atas meja untuk mengganti biaya jendela yang pecah dan menyebutnya lunas. Pemilik menolak bahwa dia ingin orang tua Namsun datang. Hangsu menyatakan dia adalah Hyung Namsun dan menyeret Namsun keluar. Di waktu sekarang, di pom bensin, Namsun menolak pergi dengan Sechan. Namun Sechan tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Dia duduk di sana, sementara seluruh barisan mobil membunyikan klakson memintanya untuk menyingkir. Pada akhirnya bos Namsun harus mendorong Namsun masuk ke dalam mobil untuk pergi bersama dengan Sechan. Sechan mengemudi kembali ke sekolah, namun Namsun mulai berjalan pergi begitu dia keluar dari mobil. Sechan bertanya, apakah ini rencananya untuk bekerja dengan upah minimum selama sisa hidupnya. Sechan juga memberitahu Namsun untuk mendapatkan tanda tangan ayahnya jika dia ingin dokumen pengunduran diri sekolahnya sah. Dan Namsun mengambil formulir itu sambil menghela napas. Jungho boleh kehilangan posisinya sebagai pengganggu dengan Hangsu di sekitarnya. Jungho bersumpah dia akan menjatuhkan Hangsu, namun temannya menunjukkan bahwa itu tidak masalah. Inje memberitahu Namsun untuk memberikan nomor telepon ayahnya, dan dia dengan gugup mematuhinya. Inje berpura-pura dia salah sambung. Sechan menyela mereka dan meminta untuk membawa Namsun. Namsun mengikutinya keluar hanya untuk menemukan Hangsu berdiri di luar. Dia meminta mereka berdua untuk ikut. Sechan menempatkan keduanya di ruangan olahraga dan mengeluarkan 2 kain pel. Dia mengatakan kepada mereka untuk membersihkan seluruh tempat. Namun Sechan mengatakan mereka terjebak di sana hingga urusan ini beres. Pada akhirnya, Namsun mendesak melalui pintu bahwa dia akan selalu datang ke sekolah. Sechan segera membukanya dengan senyum lebar. Di luar, Namsun meminta Hangsu untuk tidak khawatir. Dia tidak akan datang ke sekolah. Namun Hangsu mengatakan kepadanya untuk kembali ke sekolah. Sebab para guru tidak akan menyerah dan dia merasa lelah diganggu mengenai hal ini. Juga mencuri motor dari gangster. Dan kemudian memanggil layanan messenger Namsun yang merupakan sebagai delivery man untuk suatu tugas untuk mengambil motor dan membawanya kembali ke pemiliknya. Jungho memerintahkan antek lain untuk memberitahu Hangsu informasi ini. Jadi dia dapat menjebak mereka berdua sekaligus. Jihun memberitahu Hangsu mengenai rencana Jungho, namun Jihun menyampaikan berita ini dengan rasa khawatir yang tulus. Jika Namsun dianggap mencuri motor itu, Namsun pasti tidak akan selamat dari pemukulan para gangster. Kepala sekolah memberitahu kelas 2 bahwa untuk periode berikutnya, mereka bisa memilih antara kelas Inje dan Sechan yang akan diadakan secara bersamaan. Ini adalah pilihan yang sulit. Namsun tiba di aula biliar untuk mengantarkan motor, tidak tahu sama sekali bahwa ini rencana dari Jungho. Seketika Hangsu muncul dan memperingatkannya untuk lari. Jungho telah menjebak Namsun seolah-olah Namsun dianggap pencuri motor. Namun mereka terlambat sebab mereka dikepung oleh gangster yang marah. Keduanya berlari melewati aula biliar dan Hangsu membuka jendela. Dia menginjak ambang pintu siap melompat keluar. Namun kemudian melihat ke bawah. Namsun hanya berteriak kepadanya untuk bergegas pergi. Saat para gangster mendekati mereka, namun Hangsu membeku di sana. Hangsu memilih membantu Namsun untuk melawan gangster. Mereka melakukan pertarungan dan menangkis para gangster yang pada akhirnya berlari keluar dari gedung.
Keduanya masuk ke bus, membuat para preman itu frustrasi. Hangsu benar-benar bertepuk tangan ke bahu Namsun dan mereka menyeringnya satu sama lain. Namun mereka kembali canggung memalingkan muka satu sama lain. Hangsu memeriksa kakinya yang terluka, dan Namsun bertanya apakah dia baik-baik saja. Hangsu membentak bahwa itu bukan urusannya, namun Namsun mengingatkannya, jebakan pencurian motor Jungho juga bukan urusan Hangsu. Hangsu membalas, dia melakukan itu bukan untuk Namsun, namun karena dia tidak ingin melihat Jungho mendapatkan tendangannya. Malam hari, Jungho dan anteknya muncul dan mendapati Hangsu menunggu mereka. Hangsu bertanya bagaimana Jungho memiliki keberanian seperti itu pada saat dia hanya pemimpin mungil. Hangsu yang marah meninjunya yang menjatuhkan Jungho ke tanah. Esok hari di sekolah, Guru Jo datang dan memberi Jihun membaca telapak tangan, mengatakan ada beberapa kekerasan fisik di masa depannya. Itu benar-benar mengempiskan Jihun sedikit. Namun Guru Jo mengatakan dia jelas tidak cocok untuk gangster, dan dia seharusnya berada di jalur yang benar. Tentu ini membuat Jihun mulai berpikir. Guru berurusan dengan dua pembolos lainnya. Namsun mendapat 7 hari tugas membersihkan sekolah, sementara Hangsu masih memiliki 7 hari tersisa dari hukuman terakhirnya. Inje mengawasinya, namun Guru menyarankan agar Sechan yang mengambil alih. Keduanya kemudian diminta untuk membersihkan gudang dengan memindahkan meja tua ke lantai atas. Keduanya mencoba untuk menggunakan lift, namun Sechan menguncinya. Keduanya kemudian menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka telah selesai untuk hari ini. Namun Sechan mengatakan kepada mereka, besok mereka harus membersihkan gudang dan juga semua meja. Di masa lalu, Namsun mengunjungi Hangsu di rumah sakit. Saat Namsun begitu ketakutan merasa bersalah, sehingga dia tidak berani menemui Hangsu. Di hari berikutnya, Namsun duduk di kamarnya memikirkan masalahnya dengan Hangsu. Esok hari, Jihun menemui Guru Inje, berjanji tidak akan melewatkan sekolah lagi. Namun dia mengatakan dia sudah ketinggalan terlalu banyak. Namun Inje memberikan semangat untuknya. Jungho menghadapkan Jihun mengenai keputusannya untuk belajar. Jungho tidak menerima ini dengan baik dan dia membanting Jihun. Jihun mengatakan jika Jungho terus seperti ini, dia akan merasa sulit hanya menjadi temannya. Jungho bersiap untuk mengambil tongkat kayu. Namun dia berhenti saat Jihun mengatakan, apakah dia akan melukai kakinya seperti Namsun melukai kaki Hangsu. Itu menyentuh hati Jungho, dan dia segera menjatuhkan kayu itu. Hangsu melangkah keluar untuk merokok di gudang. Namsun berusaha menghentikannya melakukan itu, sebab dia tidak ingin Hangsu kembali mendapatkan catatan buruk di sekolah. Petugas kebersihan mendekat, segera mereka bersembunyi berlindung di lemari dan petugas mengunci mereka di dalam, mengira gudang itu kosong. 내 친구들한테 전화해봐. 얄짤없이 강제 전화기 하노. 담배 시험이 탈. Tes ujian kali ini bahasa Inggris, artinya pertanyaan diberikan secara lisan melalui sistem pengeras suara. Jungho mencatat Jihun duduk untuk ujian dan mengeluarkan ponselnya bermain game dengan keras, supaya dia dapat mengacukan konsentrasi semua orang dan mencegah mereka mendengar pertanyaan. Jungho mengabaikan permohonan Inje untuk menyerahkannya dan siswa menjadi semakin gelisah. Sechan menariknya keluar dari kelas di mana Jungho mengomel agar dia melepaskannya jika dia ingin bicara. Jungho bersiap untuk pergi, namun Sechan mengatakan kepadanya, jika kamu memiliki niat terkecil tetap datang ke sekolah, berbaliklah sekarang. Jika kamu tidak berbalik, kamu tidak bisa kembali ke kelas ini. Jungho sebenarnya terlihat berkonflik dalam dirinya, namun dia tetap keluar. Namsun berusaha untuk meminta maaf mengenai masa lalu mereka dulu, namun Hangsu tidak ingin mendengar permintaan maafnya. Namsun mengangkat suaranya mengatakan tidak peduli seberapa kacau dia sama sekali tidak berpikir melukai kakinya. Hangsu marah mengatakan seharusnya Namsun melakukan ini di awal. 그 말 안 듣는다고 했다. 3년 전에 했어야 했던 거 다. 이제 어쩔 거냐. Emosi Hangsu berkobar. Dia mendorong Namsun mengirimnya ke menara kursi yang ditumpuk dengan berbahaya, yang jatuh menimpanya. Namsun pingsan dan Hangsu menjadi panik. Hangsu terus menggedor pintu berteriak meminta tolong dengan panik. Namun segera Namsun terbangun dari pingsannya dengan memberikan tanda kepada Hangsu bahwa dia baik-baik saja. Hangsu duduk kembali, dan Namsun mengatakan bahwa dia takut Hangsu meninggalkannya pergi ke Seoul untuk bermain sepak bola. Hangsu menunjukkan bahwa kini dia tidak pergi, jadi mengapa Namsun melarikan diri. Namsun menjawab bahwa dia pikir dia akan membuangnya untuk selamanya, sebab yang dia punya hanya Hangsu. 네 입에서 그런 말 나오면 다시는 안 본다 그럴까봐. 그때 도망은 외쳐. Pintu terbuka tepat ketika keduanya dengan tergesa-gesa mengipasi udara untuk menipiskan asap rokok. Sechan ada di sana tepat waktu untuk menyelamatkan keduanya, namun keduanya kini menjadi milik Sechan sekarang.
Suatu ketika saat meninggalkan sekolah, Namsun melihat sekelompok geng. Itu bukan kabar baik baginya. Dan Namsun menarik Hangsu kembali dari pandangan, menunjukkan bahwa mereka akan menyelinap keluar kembali. Waktu berikutnya, Namsun dan Hangsu dikeluarkan dari kelas oleh Sechan yang memberi mereka lembar ujian. Dia ingin melihat seberapa banyak yang mereka ketahui. Namsun angkat bicara untuk menjamin bahwa Hangsu lebih pintar dari dirinya. Usai kelas, Jihun menghentikan Inje untuk bertanya kepadanya apakah dia dapat masuk lagi dan memohon agar Jungho bisa kembali. Inje menjawab bahwa kali ini Jungho harus membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan datang ke sekolah. Dia menyarankan agar Jihun membujuk teman-temannya. Namun Jihun mendesak bahwa itu tidak berpengaruh untuk Jungho. Dia memintanya untuk mencoba sekali lagi. Namsun melihat Hangsu menuju gerbang dan tim gangster menuju ke sana. Dia menghubungi Hangsu dengan alasan yang dibuat-buat bahwa guru mencarinya, lalu pergi keluar untuk menghadapi para gangster. Namsun kemudian dicekram oleh gangster begitu dia melangkah keluar. Saat Hangsu kembali keluar, dia melihat sekilas Namsun dibawa masuk ke dalam mobil pan oleh para gangster. Dia berlari mengejar mobil pan itu, walaupun dia tertinggal dengan terengah-engah. Para gangster kembali ke aula biliar dengan membawa Namsun, siap untuk menghancurkan Namsun. Semua anggota berkerumun di sekitar Namsun untuk mendapatkan tendangan mereka, sementara dia hanya pasrah. Jungho melihat dengan senang, walaupun Jihun menatapnya dengan kesal. Alhasil Jihun melangkah maju memberitahu para gangster bahwa mereka salah orang. Jihun mengaku sebagai penghasut insiden motor itu. Usai ini, Jungho pergi dengan marah, sebab dia baru saja dikeluarkan dari geng. Tidak peduli bagaimana Jihun baru saja menyelamatkan masa depannya. Namsun hampir tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk berdiri tegak. Hangsu berlari masuk dan sampai ke ruang biliar untuk meraih Namsun. Namsun menghela napas saat Hangsu membantunya. Hangsu membawa Namsun kembali. Hangsu mengungkapkan kepada Namsun, mengatakan seharusnya Namsun berada dengannya sejak awal. Apapun yang terjadi, yang dia miliki selain sepak bola adalah Namsun. Saat impian sepak bolanya pupus dan ingin mati, Namsun seharusnya ada di sana untuknya. Hangsu berteriak dan menangis, dan Namsun juga menangis. 그러니까 내 말해! 축구 날리고 죽고 싶었을 때 축구 말곤 너밖에 없었는데. Usai pengakuan, Namsun terus berjalan dengan susah payah di belakang Hangsu dalam perjalanan pulang. Namsun mengakui dia memang kembali untuk mencoba dan menemukannya 3 tahun lalu. Namun Hangsu telah pindah, sehingga dia menghabiskan 1 tahun ke semua tempat di mana Hangsu dulu berada, berharap Hangsu muncul lagi. Di kantor, di mana Namsun dibawa terkait masalahnya dengan Hangsu di sekolah, dia menawarkan untuk pindah dan meminta agar mereka tidak memberitahu Hangsu mengenai hal itu. Namun Kang Jo sengaja mendengar seluruh percakapan dari aula. Saat di kafetaria, Namsun meletakkan nampannya di seberang Hangsu. Namun Namsun mengatakan bahwa sekali saja dan memintanya untuk duduk. Hangsu menurutinya dan Namsun mulai makan namun menahan air mata. Guru mengatakan kepadanya bahwa akan memakan waktu sekitar 1 minggu untuknya dipindahkan. Namsun hanya meminta untuk dikirim kemana saja. Selanjutnya, Namsun dan Hangsu dihukum oleh Sechan sebab nilainya yang hancur. Mereka diminta untuk mengisi selembar kertas untuk setiap pertanyaan yang mereka salah. Di waktu selanjutnya, Kang Jo menangkap Namsun di jalan keluar dan bertanya apakah dia tidak lapar. Namsun mengatakan dia tidak punya uang untuk makan di luar, sehingga Kang Jo akan membayar dan memintanya untuk ikut. Saat di kafe, Kang Jo mengatakan ini untuk menghormati pemindahannya. Kang Jo mengatakan seharusnya Hangsu orang yang harus pergi. Mereka tertawa dan makan dengan ramah. Sechan dan Inje berada di depan rumah Jungho. Jungho tiba namun Inje memblokir pintu memohon kepadanya untuk tidak masuk dulu. Inje tahu Jungho pasti akan dipukuli ayahnya. Inje mengatakan sekarang pilihannya masuk ke sana dan dipukuli atau berdiri di sini dalam cuaca dingin. Namun jika Jungho kembali ke sekolah, dia mungkin mempunyai pilihan lain dalam hidup. Jungho tidak ingin mendengarkan alasannya, sehingga Sechan mengungkapkan keadaan Jungho. Apakah saudara-saudaranya melarikan diri dan apakah ibunya lari juga? Jungho marah mengangkat tinjunya, namun Jungho tidak bisa melakukan. Sehingga Sechan meyakini bahwa dia yakin Jungho ingin sekolah. Sechan mengatakan besok kesempatan terakhir yang dia punya, atau dia akan dikeluarkan. 다니고 싶다는 증거다. 관심 없어요. 네가 달라지기를 바랬던 거야. Di sekolah, guru memberi Namsun kertas perpindahan sekolah. Dia bersiap menandatangani dan menuliskan alasannya. Guru menyuruhnya kembali lagi nanti. Namun Hangsu mengatakan tidak ada alasan mengapa Namsun harus pindah. Dia bukan korban. Dan Namsun bukanlah penyerang, kami hanya teman.
Hangsu melanjutkan bahwa hanya saja mereka kurang beruntung dan sekarang kami sedang menyelesaikannya. Alhasil Guru Om membatalkan perpindahan Namsun. 그냥 친구입니다. 그럼 고남수는 가해자 아니고요. Namsun dan Hangsu keluar. Mereka berjalan menyusuri aula. Masing-masing dari mereka tersenyum kecil. Sechan dan Inje masuk ke kelas, dan Inje tersenyum melihat Jungho duduk di kursinya. Murid-murid lain tidak begitu senang. Sechan kemudian mengumumkan bahwa Inje tidak akan menjadi wali kelas mereka lagi. Sechan menambahkan bahwa pendapat mereka paling penting dan hasilnya bisa berubah. Ya mungkin saja Inje bisa tetap tinggal. Namsun mengangkat tangannya kemudian Yongwoo, Hangsu dan Jihun agar Inje tidak pindah. Inje berterima kasih kepada mereka, namun itu tidak cukup mengubah keputusan. Inje kembali ke mejanya. Sechan mengatakan anak-anak menjadi seperti ini mungkin karena Jungho, dan memintanya memberi mereka lebih banyak waktu. Namun Inje mengatakan seorang guru yang ditolak oleh murid-muridnya tidak berhak menjadi seorang guru. Inje berjalan keluar. Sechan mengejarnya menarik punggungnya untuk menghadapnya. Dia berpendapat bahwa itu bukan anak-anak, namun sistem yang kacau yang dia lawan. Inje bertanya kepada Sechan mengapa dia terus berkata seperti ini, mengingat dia 1000 kali lebih kompeten. Sechan mengatakan sebab Inje guru yang diharapkan yang tidak pernah menyerah. Esok hari meja Inje kosong, dan Sechan boleh mengirim pesan menanyakan apakah dia akan datang. Usai ini Sechan menarik Kangjo dan Hakyung ke samping, bertanya mengapa tak satu pun dari mereka telah memasuki kompetisi esai debat. Kangjo mengatakan dia tidak berencana ikut. Di waktu selanjutnya Inje menulis surat pengunduran dirinya. Kemudian mulai menulis catatan mengenai situasi muridnya saat ini. Di antaranya rencana belajar Jihun, perasaan terluka Kangjo mengenai persaingan dengan temannya sendiri yaitu Hakyung terkait kompetisi esai debat. Esok hari Inje menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Guru Guru mengatakan bahwa Inje tidak bertanggung jawab sebab meninggalkan anak-anaknya dan Sechan dalam kesulitan. Dia tidak akan menerima pengunduran diri Inje hingga mereka menemukan penggantinya. Di waktu berikutnya, saat makan siang, Namsun menjatuhkan nampannya di depan Hangsu dan mengiriminya senyum. Mereka kini menjadi lebih baik. 나도 참는 중이니까 의외로 불편하네 정말. Minki maju ke depan mengatakan dia mendukung untuk membawa Guru Inje kembali. Namun ada reaksi tidak terduga, di mana gadis-gadis jahat menjawab bahwa Ibu Minki merupakan kekuatan utama dalam menyingkirkan Guru Inje. Ini membuat Minki merasa dilema. Minki berjalan keluar dari ruangan terhuyung-huyung dengan Namsun mengikutinya keluar. Dan Minki mengaku kepadanya bahwa pada saat seperti ini dia berharap tidak memiliki ibu. Di waktu selanjutnya, Ibu Minki membawakan Minki makanan sebelum kompetisi esai dan memberinya lembar jawaban untuk satu sesi latihan terakhir. Minki mengatakan dengan datar bahwa dia tahu untuk apa semua ini, dan bahwa ibunya berusaha untuk mengamankan masa depan yang menjanjikan untuknya. Namun Minki mengatakan kepada ibunya bahwa dia tidak menginginkannya. Ibu Minki mengatakan dengan pasti bahwa dia akan tahu dalam 10 tahun, usai dia pergi ke sekolah hukum dan menjadi hakim, dan kemudian menyadari bahwa ibunya benar. Namun jawaban itu hanya membuat Minki terlihat lebih hampa. 대체 엄마가 뭘 어쩌는데? 제가 원하지를 않는다고요. 마지막으로 검토하고 들어가자. Juga berakhir kembali di sekolah, mengintai di lorong ketika Inje mengunci perangkat elektronik siswa untuk ditahan hingga kompetisi selesai. Namsun melihatnya, sementara di luar Hangsu berjalan-jalan ketika para gangster menertawakan bahwa Jungho harus mencuri komputer dan handphone untuk mereka. Hangsu menemukan Namsun dan memberitahunya mengenai ini, dan bersama-sama mereka pergi untuk mencari Jungho di ruang kelas yang kosong. Namsun dan Hangsu berjalan ke lemari di kantor guru dan mengkonfirmasi ketakutan mereka meyakini Jungho telah mencurinya. Mereka keluar dan menyembunyikan alarm. Sementara Minki menaiki tangga menuju ke atap, sepertinya dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Hangsu meneriaki Jungho dan dia membeku. Ini benar-benar bisa berdampak buruk bagi Jungho. Namun untungnya dia memasukkan tas yang dia curi kembali ke lemari. Di atap, Minki menggunakan kursi untuk naik ke langkan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan beberapa inci ke depan. Sementara Namsun berbalik dan mendapati ransel Minki di tanah. Dia melihat nama di buku catatan dan tidak terlalu memikirkannya, kecuali itu aneh. Inje berlari di belakangnya dan bertanya apakah dia melihat Minki. Namsun menunjukkan tas Minki, dan selanjutnya dia secara naluriah mendongak dengan panik. Keduanya bergegas ke atap dan ada Minki duduk di samping kursi. Inje memeluk Minki, air mata mengalir deras. Minki sambil menangis meminta maaf. 뭐든 괜찮아.
괜찮아. Inje berbicara dengan Minki. Dia mengatakan semua orang pada suatu waktu ingin mati. Tidak salah mempunyai pemikiran seperti itu. Namun saat dia ingin mati untuk tetap bertahan hidup. Inje membawa Minki pulang dan ingin menceritakan semuanya kepada ibunya. Namun dia tidak membiarkannya masuk. Berjanji memberitahu ibunya sendiri. Minki pulang namun dia hanya memberitahu ibunya bahwa dia tidak melakukan kompetisi esai. Inje menghubungi ibu Minki mengatakan bahwa Minki berusaha melompat dari atap gedung. Ibu Minki gemetar mendengar berita mengerikan itu dan berjanji akan menemui Inje besok. Minki berhenti di depan pintu kakaknya dan memanggilnya dengan suara kecil. Minki mengaku kepada saudaranya bahwa dia pergi ke atap malam ini. Dan terpikir olehnya bahwa Hyung mungkin telah melakukan hal sama di beberapa momen. Minki kemudian meminta kakaknya untuk keluar dari kamar sekarang untuk tidak mengurung diri, sebab Minki merasa dia dan ibunya kesepian. Hal ini rupanya didengar oleh ibunya. 엄마는 오죽할까? 형도 그럴 것 같다는 생각 들더라. Esok hari, ibu Minki memeluk Minki tanpa mengucapkan sepatah kata pun sambil menangis. Di waktu selanjutnya, Inje bertemu dengan ibu Minki yang terlihat berantakan namun menjadi kaku ketika disarankan agar dia berusaha terapi keluarga. Ibu Minki berterima kasih kepada Inje dengan tulus, sebab menahan Minki tadi malam. Hangsu menerima panggilan yang dia kemudian memberitahu Namsun bahwa Jungho diseret oleh para gangster dan berhutang lebih dari 300.000 won. Hangsu bangkit untuk menyelamatkannya. Hangsu dan lainnya masuk menemui para gangster. Hangsu berdiri di depan pemimpin bersiap menerima pukulan. Namun kemudian Namsun tiba memberikan celengan kepada gangster dengan membantingnya. Namsun mengatakan ada lebih dari 300.000 won di celengan itu, sehingga Jungho bisa dilepaskan. Saat di luar, Namsun memberi Jungho dan kedua temannya untuk membayar uang celengan itu, mengingat itu uang kas kelas mereka. Sechan berusaha mencegah Inje mengundurkan diri sebab kepala sekolah masih mempertimbangkan masalahnya. Namun dia berkemas dan bersiap untuk keluar. Salah satu anak mendengar ini, dia pergi ke kelas memberitahu yang lain. Mereka memutuskan untuk setidaknya mengirim ibu Inje pergi dengan sesuatu dan beralih ke Namsun untuk menggunakan uang kas. Ini tentu saja membuat Namsun mulai panik. Sechan menemui Inje, memberitahunya bahwa anak-anak mengirimkannya untuk mencoba dan menghentikannya pergi. Sisi kelas terkejut saat celengan telah hilang. Namsun mengakuinya dengan terus terang. Dia mengatakan dia akan membayarnya kembali. 애들이 가만히 있겠냐? 아무도 구덩 수작업 안 했잖아. 아니 이게 뭐가 아니야. Di waktu selanjutnya, Namsun kembali. Dia memberitahu mereka bahwa dia mempunyai keadaan yang tidak bisa dia bicarakan. Namun dia akan membayarnya kembali Senin pagi. Dalam rapat staf, kepala sekolah memimpin diskusi mengenai bagaimana menangani tawaran atau ancaman Sechan untuk berhenti setelah Inje akan dikeluarkan. Inje mengatakan dia tidak ingin menyebabkan masalah lebih lanjut dan tampaknya siap untuk pergi diam-diam. Namun guru lain angkat bicara, mengatakan pertama-tama mereka ingin membahas pertanyaan apakah Inje benar-benar tidak layak menjadi guru. Para guru meminta kepala sekolah mengembalikan Inje mengingat perubahan yang telah terjadi pada kelas 22. Sechan menuju ke kelas. Hanya hari ini dia mengambil posisi di belakang ruangan, sementara Inje berada di depan. Anak-anak semua bersemangat, namun berasumsi Inje akan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, sehingga mereka mulai meratap. Inje mengumumkan bahwa dia kembali sebagai wali kelas, sehingga semua siswa tersenyum. Senin pagi tiba, Namsun bersiap-siap ke sekolah dan menuju ke kaleng uangnya. Namun tersisa sekitar 40.000 won di dalamnya, itu tidak cukup. Jungho tidak ada di kelas, sementara yang lain memasukkan apa yang mereka punya. Namsun harus memberitahu Hakyung dengan janji untuk menemukan cara menemukan sisanya di akhir hari. Hakyung melempar beberapa puluh ribu dari dompetnya sendiri dan memperingatkannya. 수업 끝날 때까지만 좀 봐주라. 혹시 머리숱 봄 안 쓰고? 10만 원이나 빈다. Ini hari sepak bola di periode pelajaran olahraga yang menggelapkan suasana hati Namsun dan Hangsu. Hangsu memberitahu temannya itu untuk tidak khawatir. Namun Namsun mengatakan dia tidak bisa menahannya. Hangsu memberitahu Namsun untuk pergi ke kelas olahraga segera. Hangsu menuju ke ruang kelas yang kosong untuk menunggu waktu sendirian. Jungho akhirnya muncul dan membanting uangnya di depan teman-temannya. Jadi Namsun memberikan uang tunai kepada Hakyung di depan kelas, meminta maaf atas masalah ini. Di saat itu, Hyesun kehilangan ponsel barunya.
Dia ketakutan dan seorang gadis jahat mengatakan sangat nyaman Namsun membayar kembali utangnya tepat ketika handphone itu hilang. Hakyung dan Kang Ju membentak gadis menyebalkan itu. Esok hari, polisi datang yang dihubungi oleh ayah Hyesun untuk menangkap pencuri handphonenya, dan Jung Ho kemungkinan menjadi pelakunya. Polisi telah mengkonfirmasi bahwa Jung Ho tidak hadir dalam pelajaran olahraga, dan meyakinkan para guru kemungkinan Jung Ho pelakunya. Namun saat meninjau rekaman CCTV, kabar baiknya itu bukan Jung Ho, dan seluruh kelas mendengarnya. Namun berita buruknya, Hang Soo harus ikut menuju ke kantor polisi bersama mereka, mengingat dia ada di kelas saat pelajaran olahraga. Hang Soo bangkit dan berjalan keluar dengan tegang menatap ke arah Namsun. Hang Soo mengatakan kepada Namsun bahwa bukan dia yang melakukan. Namsun melihat mobil menjauh membawa Hang Soo pergi sambil menangis. Di kantor polisi tidak mempunyai bukti untuk menuntut Hang Soo atas kejahatan itu, sehingga mereka melepaskannya. 물어봐도 될까? 무슨 일 있으면 제일 먼저 불려가곤 했거든. Kyung bertanya kepada Jung Ho di mana dia mendapatkan uang. Jung Ho akhirnya mengakui bahwa dia menjual barang-barang yang dia miliki di rumah. Kyung menyeret Ji-hoon ke toko perhiasan, memohon kepada pemiliknya untuk memberi mereka waktu seminggu untuk membeli kembali perhiasan itu, mengingat Jung Ho telah menjual perhiasan. Esok hari, usai handphone Hyesun kembali di kota pengembalian, Inje mengembalikan ponselnya dan bertanya kepada Hyesun mengapa menurutnya Jung Ho yang mengambilnya. Dan Hyesun membocorkan rahasia mengenai Namsun terkait uang kas yang terlambat dibalikan. Saat makan siang, Jung Ho duduk di meja Hang Soo dan Namsun. Dan kali ini, Hang Soo memintanya duduk bersama teman-temannya sendiri. Namun Jung Ho tidak bergeming, sehingga Ji-hoon dan Kyung datang untuk bergabung dengan mereka. Ji-hoon meminta Min-ki meminjam beberapa catatan lagi untuk membantunya belajar. Min-ki dengan manis memintanya meminjamnya kapan saja. Namun, salah satu gadis jahat itu aneh melihatnya dan membentak bahwa Ji-hoon pasti telah mencuri buku itu. Ji-hoon menghadapinya untuk mengungkap kebenaran dan Min-ki mendukung ceritanya bahwa Ji-hoon meminjamnya. Namun Anhe mengatakan semua orang tahu bahwa Ji-hoon mencuri handphone. Jung Ho marah, dia membela Ji-hoon. Jung Ho mengaum dan menendang meja dengan frustasi, tetapi meja itu jatuh tepat di atas Hakyung. Hang Soo berlari ke sisi Hakyung untuk membawanya untuk dirawat. Di waktu berikutnya, Sechan bertemu Nari yang datang saat dia menerima pesannya. Nari bertanya apakah Sechan memiliki waktu sebentar untuk berbicara. Namun karena Sechan sedang dalam perjalanan untuk menemui Jung Ho, dia memintanya menunggu di kantor guru. Usai menemui Jung Ho, Sechan kembali menemukan bahwa Nari tidak pernah kembali. Dan dia berhenti di ruang kelas bertanya kepada Hyesun apakah terjadi sesuatu. Dan saat itulah dia mengetahui bahwa seluruh kelas tahu mengenai Nari yang mengambil ponsel Hyesun. Sechan panik dan memulai menghubunginya dan memberitahu Inje mengenai masalah ini. Kemudian Sechan menerima pesan dari Nari yang berbunyi, "Maaf guru," membuat Sechan semakin ketakutan. Di masa lalu situasi yang persis sama di sekolah pertamanya. Seorang gadis memintanya berbicara dan Sechan mengatakan akan berbicara dengannya nanti. Di waktu berikutnya, Sechan berlari seperti orang gila dan berhenti tepat di luar toilet perempuan, di mana dia mendapati gadis itu di kamar mandi dengan tali di lantai. Sechan membawa gadis itu keluar dan dia sekarat di punggungnya dan meninggal. Saat ini, Inje menemui Sechan mengatakan bahwa ibu Nari menelpon dan Nari ada di rumah. Sechan duduk dengan Inje. Sechan mulai menangis saat dia mengatakan kepada Inje bahwa ada murid yang bernama Yujin, orang yang meninggal di punggungnya. Dia murid pertamanya. Ji-hoon berusaha membujuk An-hye untuk membantu mereka atas tuduhannya terhadap Jung Ho. An-hye mengatakan dengan angkuh bahwa dia tidak melakukan kesalahan dan hanya mengulangi sesuatu yang dikatakan temannya Kyung-min. Kyung menuntut agar An-hye meminta maaf kepada Ji-hoon sebab memanggilnya pencuri. 동호회에서 벌어진 일이잖아. Inje membawa An-hye ke kantornya memberitahunya bahwa ada hal yang lebih penting di dunia daripada nilai bagus. An-hye melakukan, namun guru turun tangan menyarankan sidang disipliner untuk kekerasan di sekolah. Dan An-hye pelakunya sebab dia menyebarkan desas-desus palsu, dan dia akan diadili. Ini membuat An-hye kehilangan keberanian dan meminta maaf. Dia menginstruksikan untuk meminta maaf kepada Jung Ho dan lainnya. Esok hari, Nari datang ke sekolah, namun kehilangan keberaniannya di gerbang sekolah. Dia menerima pesan dari Hyesun, yang muncul untuk menunjukkan padanya dengan masam bahwa handphone barunya telah ditukar dengan ponsel seperti milik Nari. Ayahnya telah mengambilnya sebab nilainya yang buruk. Nari bertanya apakah dia membencinya. Hyesun mengakui bahwa dia menyayanginya. Nari mulai menangis ketika dia mengatakan
Dia benar-benar tidak bermaksud mencuri handphone Hyesun. Hanya saja dia sangat kesal. Nari takut menghadapi kelasnya sebab takut mereka menjadikannya orang buangan. Namun Hyesun meyakinkannya. 나딴 시키면 어떡해. 알아. 거든 진짜로. Di kelas Hyesun memberitahu yang lainnya bahwa Nari meminjam handphonenya. Dan itu hanya karena dia terganggu bahwa dia tidak pernah membaca catatan Nari. Sidang kedisiplinan Jungho tinggal sehari lagi atas insiden Hakyu. Dan Inje mendesak Jungho meminta ayahnya datang. Akan membantu kasusnya jika ayahnya hadir atas namanya. Jungho menepisnya sebab itu jelas bukan pilihan. Jungho ada di rumah sakit setelah menerima luka dari ayahnya. Namsu dan Hangsu datang dengan kedua temannya. Mereka memikirkan apa yang harus dilakukan untuk membayar tagihan rumah sakit. Namun mereka memikirkan mereka harus menghubungi guru mereka. Inje ke rumah sakit menanyakan siapa yang melakukan ini kepadanya. Ikkyu mengatakan ayah Jungho. Jungho tidak dapat menginap di rumah sakit sehingga dia bertanya, apakah ada yang dapat menemaninya malam ini. Hangsu menawarkan rumah Namsun. Mereka tidur di rumah Namsun. Jungho tidur menghadap dinding. Ikkyu dan Jihun juga ada di sana. Hangsu mengeluarkan lebih banyak tempat tidur dan menyebarkannya untuk dirinya sendiri. Namsun akhirnya menyerah menetap bergabung dengan mereka. Inje memimpin Jungho ke pertemuan untuk sidang indisipliner. Jungho membuka mulutnya meminta untuk diberikan kesempatan kedua. Jungho mengakui dia salah dan mengatakan dia akan melakukan yang lebih baik di masa depan. Semua guru menyadari perubahan Jungho. Sechan bertanya kepada Jungho apakah dia ingin meninggalkan rumah. Jungho bertanya kemana dia akan pergi. Sechan memberinya materi mengenai tempat penampungan remaja dan memintanya untuk memikirkannya. Jungho tidak datang ke sekolah di waktu berikutnya, dan itu membuat Inje merasa resah. Pesan lebih menyedihkan datang dari Jungho, menyatakan niatnya berhenti sekolah. Para guru berusaha mengunjungi rumah Jungho dan teman-temannya menjelajahi tempat yang biasa untuk mencarinya. Namun dia tidak ditemukan. Pada akhirnya Sechan mendapatkan Jungho. Ternyata ayahnya terluka dan itu berarti Jungho perlu mencari uang untuk tetap bertahan. Sechan mendesaknya tetap pergi ke sekolah sementara mereka mencari solusi. Dan dalam keputusasaan, dia bahkan menawarkan membantunya dengan uang. Tetapi Jungho bertanya berapa lama dia akan membantu. Jungho tahu Sechan tidak akan mampu membayar kembali hutang keluarga mereka. Dan karena tidak ada harapan untuk kuliah, dia sebaiknya memasuki dunia kerja lebih awal. Sechan yang bingung melepaskannya dengan sedih. 학교 다니면서 알바한 걸로 일단 학교부터 나와라. 달에 100만 원 벌어야 살 수 있어요. Jungho masuk ke dalam rumah mengatakan kepada Sechan untuk tidak khawatir. Sebab dia tidak akan hidup melakukan hal-hal buruk. Beberapa waktu telah berlalu dan mereka berada di akhir semester dan saatnya mereka naik kelas. Inje masih di handphonenya mengirim pesan ke Jungho bahwa jika dia datang hari ini, dia masih bisa naik ke kelas 3. Para siswa keluar, Namsun dan Hangsu menuju ke atap di mana mereka mengagumi fakta bahwa mereka berdua berhasil mencapai kelas 3. Di mana tahun terakhir sekolah menengah mereka. Inje tetap berada di kelasnya, melihat kursi kosong Jungho. Dia berharap Jungho datang. Saat seseorang masuk kelas, dia mengira itu Jungho. Namun itu Sechan. Sechan tahu apa yang Inje harapkan dan menunjukkan bahwa masa sekolah belum berakhir. Mereka tetap bertahan dan akan terus menunggu berharap Jungho datang. Dan drama ini pun berakhir.